Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamroni Fazal Abdi dengan NIM 182-368. Di sini saya sedikit memaparkan terkait gambaran umum tentang kepemimpinan wanita yang telah dilandaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 23, dan dimana kepemimpinan wanita sendiri saya akan membagikan menjadi dua konteks sebelum beralih ke kategori pembagian. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami sedikit tentang kepemimpinan wanita. Apa sih kepemimpinan wanita itu? Kepemimpinan wanita dibagi menjadi dua peribahasa atau dua kategori bahasa: kepemimpinan dan wanita. Kepemimpinan adalah diambil dari kamus bahasa Inggris, yaitu leadership, yang artinya kepemimpinan. Nah, akar dari kepemimpinan itu diartikan sebagai pemimpin. Nah, secara umum pemimpin adalah sikap untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi misi yang kuat. Nah, secara gambar umumnya kayak gitu. Selanjutnya, kata wanita. Apa sih atau dari mana sih asal kata wanita tersebut? Kata wanita berasal dari serapan bahasa Jawa, yaitu wanito, yang artinya berani ditoto atau wani ditoto. Dalam bahasa Indonesia itu berani diatur atau mengatur dan dapat diatur dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kalau kita gabungkan kepemimpinan dan wanita atau kepemimpinan wanita itu adalah suatu hak atau wewenang yang dimiliki oleh wanita untuk mencapai suatu tujuan dengan merealisasikan visi dan misi untuk suatu jabatan tertentu. Dalam konteks kedua, yaitu konteks keislaman, kita sudah mengetahui bersama bahwa dalam Islam kepemimpinan wanita terbatas ataupun dilarang dalam agama. Itu pun sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 dan juga hadis lain, yaitu hadis Ibnu Majah, yang dimana Rasulullah SAW melarang wanita menjadi imam sholat oleh laki-laki, dikarenakan wanita lebih mementingkan perasaannya ketimbang akal. Di sisi lain, karena kewajiban wanita pada dasarnya adalah yang pertama untuk menjaga harta suaminya, yang kedua untuk mengurus rumah tangga, yang ketiga untuk mengurus anak-anak dan keturunannya. Maka dari itu, kepemimpinan perempuan dalam Islam memang terbatas, dan ada beberapa pendapat ulama yang memang membolehkan dan melarang kepemimpinan wanita, baik dalam agama maupun dalam sosio-historis Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziati Azra, Nasabah Al-Quran, Surat An-Naml ayat 23. Ayat sebelumnya yaitu ayat 22, Surat An-Naml menyatakan bahwa Allah berfirman, "Famakatsa", yang artinya maka datanglah burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang engkau dan bala tentaramu belum mengetahuinya." Dan berita ini dibawa burung hudhud dari negara Saba. Saba adalah Himyar, salah satu kerajaan yang ada di Yaman. Kemudian ayat selanjutnya burung hudhud berkata, "Ini wajahtum ra'atan tamlikukum", yang artinya sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka. Jadi pemerintah dari pasukan tersebut adalah wanita. Dan Al-Basri berkata, wanita tersebut bernama Balqis binti Syurahil. Dia adalah Ratu Saba. Qatada berkata, ibu dari Balqis adalah jin wanita yang bernama Balta'ah. Razak berkata bahwa Balqis tersebut berasal dari keluarga kerajaan, di mana kerajaan tersebut memiliki 312 pemimpin Dewan Musyawarah. Satu pemimpinnya memiliki 10.000 orang, dan kerajaan ini di daerah Ma'rib yang jaraknya 3 mil dari San'a.
Di ayat 23 tersebut dijelaskan juga bahwa dia kulli syai'in yang artinya dan dia dianugerahi segala sesuatu. Balqis dianugerahi segala sesuatu dan dia memiliki singgasana yang amat besar. Singgasana tersebut berada di istananya yang megah. Singgasana tersebut dihiasi oleh emas, macam-macam mutiara dan juga berlian yang amat berkilau. Di dalam istana yang cukup besar itu terdapat 360 jendela dari arah barat dan dari arah timur. Fungsi dari jendela-jendela tersebut agar sinar matahari dapat selalu masuk ke dalam istana tersebut. Di mana mereka menggunakan desain jendela banyak seperti itu agar mereka dapat selalu sujud kepada matahari di kala pagi maupun petang. Kemudian ayat 24 menjelaskan bahwa Balqis dan kaumnya itu menyembah selain Allah, yaitu menyembah matahari. Setan telah membuat mereka bangga dan menatap indah perbuatan mereka tersebut, dan setan telah menuntun mereka ke jalan yang sesat sehingga mereka fahum yatadun, yaitu tidak memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafar Rifkan Ayubi. Saya akan menyampaikan tafsir ayat Quran surah An-Naml ayat 23. Menurut jumhur ulama, perempuan hanya dibolehkan menjadi pemimpin dalam urusan menjaga harta suami. Sedangkan dalam urusan politik atau khalifah, perempuan tidak dibolehkan menjadi kepala negara. Ada 3 pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam fikih Islam. Pendapat pertama melihat wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik begitu. Pendapat kedua dari sebagai besar ulama klasik dan kontemporer memandang wanita memiliki hak berpolitik yang memegang pucuk pemerintahan atau presiden begitu. Dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki, termasuk memegang pucuk pemerintahan begitu. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farmawalzi, yang 172309. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis sekaligus kesimpulan dari Quran surah An-Naml ayat 23 mengenai kepemimpinan perempuan. Mengenai kepemimpinan perempuan saya akan bahas dalam 2 metode. Yang pertama dalam perspektif Islam atau fikih, dan yang kedua dalam perspektif Indonesia atau hukum positif. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan perempuan itu ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan. Kedua hal ini kemudian berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, di mana para ulama melarang kepemimpinan perempuan dengan berdalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di mana laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Alasan yang lain adalah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah bersabda, tidak akan maju suatu kaum apabila ia menyerahkan urusannya kepada perempuan. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam hukum positif atau dalam hukum Indonesia. Kepemimpinan perempuan dalam hukum Indonesia ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak bolehkan. Terjadi pro kontra di sini, di mana yang membolehkan dengan memenuhi beberapa syarat maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Akan tapi banyak juga para aktivis tidak membolehkan kepemimpinan terhadap perempuan. Di Indonesia, kepemimpinan perempuan itu terjadi pro kontra. Adapun yang membolehkan atau yang menyetujui bahwasanya perempuan menjadi pemimpin dengan alasan asalkan ia mampu atau mempunyai potensi sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini kemudian saya mengambil 2 metode. Yang pertama adalah metode karakteristik, di mana apabila seorang pemimpin itu, baik dia laki-laki maupun perempuan, mengidentifikasi karakteristik yang ia miliki. Seandainya kalau karakteristik ia itu cocok menjadi pemimpin, maka baik dia laki-laki maupun perempuan berhak untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah metode perilaku, di mana perilaku seorang pemimpin tentu akan berbeda dengan perilaku dia yang bukan pemimpin. Dalam hal ini apabila
dia itu laki-laki maupun perempuan mempunyai perilaku yang baik, emergensi dan lain sebagainya, maka ia boleh menjadi pemimpin. Dalam hal ini kemudian ada banyak sekali contoh yang kita lihat di Indonesia, entah itu mulai dari R.A. Kartini, kemudian Soekarno Putri. Kali kemudian kalau kita melihat di Indonesia kabinet atau menteri-menteri, itu banyak sekali kita melihat perempuan sebagai pemimpinnya. Namun dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sampai saat ini, presiden yang pernah wanita yang pernah memimpin Indonesia yaitu hanya Megawati Soekarno Putri. Itu karena ia mempunyai kemampuan, intelijensi dan lain sebagainya, maka dia diperbolehkan dalam menjadi pemimpin. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan di sini adalah kalau kita mengacu pada perspektif Islam, menjadi pro kontra antara perempuan itu boleh menjadi pemimpin atau tidak. Akan tapi dalam urusan khilafah, perempuan tidak diperbolehkan. Perempuan hanya diperbolehkan menjadi pemimpin apabila dalam urusan rumah tangga, menjaga rumah tangga serta menjaga anak dan harta dari suami. Kemudian selanjutnya dari Indonesia, kalau menurut kelompok kami, apabila perempuan itu mampu dan memang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, maka tidak apa-apa dia menjadi pemimpin dalam hal perdata atau pengurusan antara seorang dengan perorangan-orangan. Hal ini kemudian menyebabkan perempuan itu boleh menjadi hakim dalam urusan perdata, namun tidak dalam urusan pidana. Hal ini perempuan tidak diperbolehkan dalam hukum pidana atau urusan pidana karena takutnya terjadi nanti kesiapan psikologis dari perempuan belum siap. Mungkin cuman itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.